mari kita berdiskusi. Tapi kalau hanya untuk berbicara hal yang tidak penting, ya mending kamu tidur dan belajar dulu untuk menghadapi saya besok-besok. Oke? Pertama, yang perlu diklarifikasi, saya orang Surabaya, bukan orang Bandung. Lah ini aja salah nih, ketahuan kan lo, berarti fitnah, ketahuan lo. Ayo, gua itu orang Surabaya, bukan orang Bandung, ngawur. Dan lagi, ya, gua tidak pernah mengaku S2. Yang ngasih gelar S2 itu siapa? Lu kan? Kenapa? Karena lu itu ketabok, sering kalah dari gua. Makanya tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa gua bilang gua pernah memproklamirkan gua itu S2, tiba-tiba lu ngasih julukan gua S2 teolog. Kenapa? Karena lu itu pengen kelihatan gua tinggi supaya kalau lu kalah wajar. Wajar dong. Sunan Gadungan Zulkala, orang lawannya S2 teolog, ya kan gitu kan? Nah, lucu loh, bikin gue ngakak, dasar badut. Jihadis badut. Udah kalah debat, lucu lagi ngarang-ngarang chat palsu, ketahuan lagi, kegap lagi, ketahuan lagi, kepergok lagi. Ya, ayo lo, kena lo sekarang sama gue. Aduh, gimana reaksinya penonton-penonton lo ya Zul ya? Pasti mereka ngakak-ngakak, itu malu banget, aib lo itu jadi di tangan gue. Ya, manalah saya tahu kau itu orang Bandung, orang Surabaya, orang Jakarta. Yang pastinya VN kamu itu pernah, dan itu masih ada di YouTube, yang mengaku bolak-balik Bandung, Jakarta, Surabaya untuk sekolah teolog, kan gitu. Ya itu urusan kamu. Saya mana tahu pribadi kamu, itu kan cuma curhatan kamu waktu itu. Ketika kamu mengatakan, percuma dong saya ngajar, bolak-balik Bandung, Surabaya, Jakarta, kalau saya bukan orang yang punya ekonomi, kan gitu. Tapi sudahlah, itu kan masalah pribadi kamu, ya kan? Sekarang kalau mau belajar, mau saya injili, bilang. Kalau cuma mau keluar-keluar kayak gini, ya mending kamu tidur. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak penting, gak usah. Saya kan tanya sama kamu tadi, apakah ada pengajaran Yesus tentang kerasulan Paulus yang mendirikan Kristen? Apa jawabmu? Gak ada kan? Kenapa Kang ya si Ferguson nggak pernah ini ke saya jadi penasaran, jadi takut, saya jadi malu gitu loh. Makasih Kang, makasih. Oh, dia itu nggak ada ilmu, akhi. Bagaimana mungkin mau melayani akhi, dia nggak ada ilmu. Wong dia cuman penghujat, tukang fitnah aja kok. Saya aja yang suka layanin dia karena kasihan kalau dia keluar-keluar kayak gitu, kayak orang gila, kayak orang kesurupan. Jadi maklumi aja kalau dia cuek terhadap akhi. Jadi kamu itu, menurut kamu mau difitnah kayak mana gitu? Maksudnya aku sama kawanku mau memfitnah bahwa kamu itu kalah debat gitu maksudnya. Ya udah deh, kamu gak pernah kalah debat, kamu selamanya menang terus sama saya, gak usah lah. Kalau cuman karena itu, iya kan? Tapi kalau ada niatan saya sedikit pun untuk membuat sebuah editan agar kamu kelihatan kalah, maka saya berani bersumpah 7 turunan. Ayo, sekarang kamu berani nggak bersumpah bahwa itu editan yang kamu adalah orang yang merupakan orang suruhanmu? Berani nggak kamu sumpah 7 turunan? Kalau saya berani. Saya berani sumpah 7 turunan. Kalau ada niat untuk mengedit bahwa kamu ngaku kalah, maka saya dan ke-7 turunan saya akan hancur. Gimana dengan kamu? Berani nggak? Ayo, berani nggak kamu bersumpah 7 turunan bahwa kamu tidak memerintahkan orang untuk melakukan sebuah editan atau untuk melakukan penjebatan terhadap saya? Berani nggak kamu? Lucu nih, lucu. Ini kalau gue balik pasti malu nih. Kamu waktu debat sama Pak Rudi Yohanes pakai video call,
Kamu nunjukin muka atau mukamu diwakilin sama sabun? Video call itu gak harus nunjukin wajah, karena waktu itu dia mukanya ditutupin sebelah, mukanya ditutupin setengah. Makanya muka gue gak gue tunjukin. Sama kayak lu, muka lu diwakilin sama sabun. Parodi Yohanes udah nunjukin wajahnya dengan terang-terangan, lu malah muka lu digantiin diwakilin sama sabun. Plok. Ini udah kalah sebenarnya, lu udah malu banget gitu loh. Udah gue balik banget, gue balik total ini. Lu bilang kalau gue pembohong karena gue nggak pernah berani video call. Kalau video call nunjukin wajah itu, video call itu nggak harus nunjukin wajah. Contohnya lu video call muka diwakilin sama sabun. Nah, pok, keras tamparan gue nih, lucu kan? Makanya jangan sok nebar fitnah. Saya mau ngejatuhin kamu soal apa? Nggak penting, kamu tuh udah hina, kamu udah sering saya jatuhin, udah sering saya bikin malu, udah sering saya bikin skakmat. Terus mau apa lagi yang dijatuhin? Saya juga masih punya rasa perih kemanusiaan, saya kasihan sama kamu. Makanya walaupun ya kita berseberangan, VN saya kamu jual, kamu jadikan itu rezeki, ladang rezekimu untuk menafkahi anak binimu, ya saya nggak pernah marah. Kalau saya niatnya menjatuhkan kamu, nggak mungkin saya ikhlas VN saya dijual buat menghidupi anak binimu itu, buat menafkahi anak binimu. Jangan ngada-ngada, justru kamu yang berusaha. Saya tahu dari chat editan kamu itu mau membuat thumbnail. Ya, si temanmu itu nyuruh untuk membuat thumbnail dan kamu bilang share, oke, berarti kamu setuju. Nah, jadi daripada orang termakan sama hasutanmu, termakan sama fitnah kalian berdua, lebih baik saya share itu sekarang sebagai perisai saya. Bukannya apa-apa. Kalau kamu mau menfitnah saya silakan, mau expose juga silakan. Tapi kalau kamu dibiarkan menfitnah terus, nah itu pasti akan menjadi ladang kenikmatan untuk kamu, gitu loh. Sorry. Oke. Itu bakal jadi ladang kenikmatan untuk kamu gitu loh. Dan kamu akan membiasakan diri untuk menfitnah orang. Lo orang udah ketagihan kok, udah kebiasaan tahu enaknya menfitnah gitu loh. Jadi supaya jangan sampai ada korban lain, ya ini saya harus memberikan efek jerah gitu loh. Gak ada saya pengen menjatuhkan kamu. Kamu tuh tanpa perlu saya jatuhkan sudah jatuh. Sudah sering saya jatuhin gitu loh. Tanpa perlu saya hina memang sudah hina seperti Islam gitu loh. Ya, jadi jangan kegeeran. Gak ada yang pengen jatuhin kamu. Justru kamu yang ketakutan sama saya. Baru hari ini kamu saya tantang. Baru hari ini kamu berani ke grup ini. Setelah sekian lama kamu gak berani, kamu saya tantang masukin ke grup kamu. Malah kamu yang nge-kick saya kan. Kamu ngeluarin saya. Mana pernah saya satu grup sama kamu kalau di grup-grup Islam? Gak pernah. Gitu loh. Di grup Kristen pun kamu jarang muncul. Gitu loh, baru kemarin aja teman saya mintain tolong buat komen di YouTube-mu itu, ya kan? Saya tantang-tantang kamu di YouTube, di komen YouTube. Akhirnya kamu datang malam ini, ya kan? Zul, ngapain coba? Sekarang apa yang hebat dari lu? Lu itu udah kalah dari gua. Kalau lu nggak kalah, nggak mungkin lu ketakutan, nggak mungkin lu jadi pecundang. Lu jarang banget ketemu sama gua. Dari setiap semua tontonan video lu itu, satu pun jarang banget lu masukin VN gua gitu loh. Katanya gua ketakutan VN gua diekspos, tapi ternyata lu sendiri yang jarang debat sama gua. Kenapa? Ya karena lu pasti kalah. Udah lu udah nggak asik. Udah sering gue bantai, udah sering gue kalahin. Kalau soal ayat-ayat Allah, kita balik aja ke At-Taubah ayat 31. Di situ sudah jelas kafirlah orang yang tidak mentuhankan Isa dan Allah sebagai Tuhan. Yang Esa itu dari Quran lu sendiri sudah terbukti. Ayat tambahannya dari Alkitab Markus 12 ayat 29. Yesus mengajarkan Tritunggal dengan terang-terangan. Gak ada tawit-tawitan itu. Ya. Jadi gue rasa ini sudah cukup lah. Ini sudah cukup untuk gue memberikan informasi gitu loh. Supaya kalau memang YouTube lu yang kali ini, ya video kali ini di thumbnail lu itu adalah chat editan, chat misalkan gue chat ngaku kalah depan Kristen, itu jelas adalah chat palsu. Itu aja yang pengen gue konfirmasi ke semua orang. Itu adalah chat palsu dan jangan tertipu oleh jihadis badut dan komplotannya seperti Sunan Gadungan ini dan temannya itu. Kalau nggak salah namanya Muhammad Irfan Barakaullah, tapi itu mungkin nama palsu ya. Gue juga nggak tahu. Muhammad Irfan Barakaullah itu yang debat sama gue kalah. Dia kalah. Itu aja sih. Sekarang waktunya gue beristirahat. Gue rasa udah selesai tugas gue karena gue sudah membuktikan itu. Gue sudah bawa buktinya. Kalau lu percaya nggak percaya ya terserah. Emang derita gue. Itu terserah lu. Yang penting gue punya bukti dan bukti itu sahih, bukti itu asli.
Kalau memang bukti itu palsu, gue tantang lu sekarang juga. Buatlah semisal chat seperti bukti asli gue itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu itu. Ya, niscaya kamu tidak akan bisa. Nah, ayo coba bikin tuh. Gak akan bisa, Dul. Itu chat asli. Gue bukan Muhammad, gue bukan Usman. Kalau Muhammad, iya pinter dia. Nyolong kitab, dirampok ayatnya, terus diedit setengah mati. Dengan karyanya, terus jadilah Quran, kitab perampokan, kitab bajakan, kitab plagiat, kitab sadur. Kalau gue mah gak punya kemampuan seperti itu, gue jujur gak bisa mengedit chat. Ngapain gue ngedit chat, jujur aja bisa kok, tinggal terbukti. Terus apa, gue juga bukan Usman. Kalau Usman ya memang gampang, dia mengedit Quran, tinggal dibakar kayak sampah, habis itu direvisi ayatnya, diluruskan semuanya, seenak-enak diseragamkan. Alasannya diseragamkan, padahal untuk membuang ayat-ayat yang dianggapnya bisa merusak citra Islam gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu loh. Intinya itu aja yang mau gue sampaikan. Makanya kemarin gue minta tolong temen gue untuk menantang lo di YouTube. Dan ternyata lo bener lo udah datang. Ya sudah, kalau gitu tugas gue sudah selesai. Kalau misalkan, ini gue ulang sekali lagi ya, kalau misalkan thumbnail YouTube lo menggunakan chat editan, ya chat gue seolah-olah gue mengaku kalah, itu sudah terbukti banget itu chat palsu. Karena pertama, kalau memang itu chat asli, harus ada nomor gue yang ini. Karena ini nomor pribadi gue. Ini nomor gue yang berdebat, selalu berdebat dengan lu pakai nomor ini, ya. Harus pakai nomor pribadi gue yang ini. Kalau nggak ada nomor gue, berarti itu fix chat editan palsu, ya. Kayak contohnya ini, ada nomor lu di situ, nggak mungkin itu editan. Kalau itu editan, nggak bisa ada nomor lu di situ. Dan itu jelas itu ada nomor lu di situ. Gue sebutin nomor lu, taruh lu. Nomor lu itu aneh ya, apa sih? Halo atau apa nih? 0811 4492 225. Nah, ini nomor lu nih. Ya. Ada di sini. Jadi nggak mungkin ini palsu. Kalau memang ini lu bisa membuat chat seperti ini, silahkan coba. Dan insya Allah tidak akan bisa. Tidak akan bisa karena ini chat asli. Udah gitu aja. Tugas gue udah selesai. Gue pamit. Sorry kalau gue selalu mempermalukan lu, kalau misalkan gue selalu mengalahkan lu, kalau gue selalu membuat lu gak nyaman, karena gue selalu menghambat lu, karena gue selalu menekan lu. Di saat lu berusaha menebar fitnah, di saat lu jualan agama Islam gak laku, berusaha mengais-ngais atau mengemis-ngemis ayat Alkitab demi menemukan nubuat Nabi lu yang sebenarnya gak diakui sama Kristen dan Yahudi. Ya sorry sih, tapi memang kebenaran tuh harus selalu ditegakkan. Kita selalu berseberangan, kenapa? Karena lu selalu di pihak melintir ayat, dan gua selalu di pihak meluruskan akidah dan syariat yang secara benar, dan juga menyingkap semua kebohongan Islam, bahwa Islam itu sebenarnya agama pagan yang tidak diakui oleh Yahudi. Bagaimana tidak agama pagan? Batu diakui bisa menebus dosa. Kalau Tuhan jadi manusia terus menebus dosa, Islam nggak percaya. Tapi kalau misalkan batu ditimpuk ke dunia terus dipercaya sebagai mediator penebus dosa, Islam bangga, prestasi iman luar biasa. Ngawur ya, bahlul itu menurut saya. Tapi ya sudahlah. Yang penting tugas saya selesai untuk hari ini. Tetapi kedepannya kalau kita ketemu lagi, ya insya Allah kamu saya kulitin lagi sampai sampai ke daging-daging kamu itu sekalian. Oke? Itu aja, saya pamit. Tugas saya sudah selesai, nggak perlu berpanjang-panjang lagi. Silakan kalau kamu berkoar-koar untuk membela diri. Saya nggak pernah kok merasa ini, saya nggak ini. Ya terserah gitu loh. Memang itu alibi atau dalih kamu, alasan kamu untuk menyangkal semua itu perlu kamu lakukan. Wajar. Namanya orang sudah kepergok mau menebar fitnah, ya silakan gitu loh. Silakan membela diri. Nggak masalah gitu loh. Saya nggak akan melarang kamu, jangan membela diri Zul, kamu sudah ketahuan fitnah. Enggak, memang perlu itu supaya kamu nggak malu gitu loh, karena kamu sudah sering saya buat malu, soalnya sudah hancur. Dah, silakan. Habis itu kamu VN yang panjang-panjang, VN singkat pun juga nggak masalah untuk membela dirimu sendiri. Saya mau istirahat dulu, tugas saya sudah selesai. Oke? Selamat mimpi indah. Mungkin lu nggak bakal mimpi indah sih, kebawa pikiran lu pasti. Top. Oke ya, shalom. Sudah Zul, nggak usah diperpanjang, nggak usah rame-rame, ya. Ini VN terakhir saya sebelum saya mohon izin untuk beristirahat, ya. Kalau memang yang saya sampaikan itu di grup ini, chat kamu, yang saya sampaikan di grup ini adalah bukti palsu, chat editan saya sendiri, ya. Kalau memang itu tuduhanmu seperti itu, fitnah saya untuk menutupi fitnahmu, nggak masalah. Tetapi dengan syarat, buktikan. Buatlah semisal chat seperti itu, ya.
Dan ajaklah penolong-penolongmu untuk menolong kamu, membuktikan bahwa itu bukti palsu. Gak akan bisa, gak akan muncul nomor itu. Karena apa? Karena itu memang chat asli gitu loh. Gak mungkin itu chat palsu gitu loh. Kalau chat palsu nggak ada nomornya. Misalkan gue kasih nama Zulkifli, padahal itu nomor gue, bisa. Tetapi di sini ada nomornya, ada nomor lu langsung, dan itu lagi online, gitu loh. Gak mungkin. Kalau memang iya itu chat palsu, coba buktikan. Buatlah semisal chat seperti itu. Kalau memang itu chat editan, padahal itu chat asli. Dan ajaklah penolong-penolongmu. Gampang itu aja, buktikan. Gitu. Jangan cuma ngomong doang, oh ini fitnah. Tapi kalau disuruh buktiin, zong. Nol. Sama kayak nabi-nabi lu tuh. Disuruh buktiin Muhammad Nabi, nol. Gak ada buktinya, ngomong doang, dasar pecundang. Udahlah, gue mau istirahat, oke? Okay? Udah malu lu kayaknya, udah cukup. Hari ini udah cukup gue menyingkap aib lu yang ternyata berusaha. Jadi sebelum lu mau menfitnah gue dengan chat editan lu, udah gue siapin nih. Udah gue siapin perisainya nih. Ya, dan itu adalah chat lu sendiri. Gue tahu dari mana kalau lu mau bikin thumbnail apa sih namanya dari chat editan itu? Ya dari situ, dari chat lu percakapan sama dia, sama teman lu itu yang namanya siapa itu kalau nggak salah Muhammad Irfan Barakallah. Tapi itu mungkin nama palsu, tapi nggak tahu juga kalau asli ya. Nah itu dia. Oke? Udah segitu aja ya. Makanya jangan mau nebar fitnah. Kalau udah punya niatan busuk mau menebar fitnah, akhirnya apa? Ketahuan, malah diekspos kayak gini, malu kan? Kalau lu nggak tahu malu ya terserah. Mungkin lu sudah menebal, wajahmu sudah menebal gitu, nggak masalah. Oke, gitu aja sih. Sekian ya. Shalom. Nah sekarang kalau kamu berani bersumpah 7 turunan bahwa yang memerintahkan orang itu mengedit, menginformasikan editan adalah orang suruhanmu atau orang yang berkongsi denganmu, berani nggak kamu sumpah 7 turunan? Hancur seperti hancurnya sebuah telur yang jatuh dari lantai 5. 7 turunan, berani nggak kamu? Sumpah demi Allah, ALLAH, saya Ustadz Ferguson, kalau sampai saya menyuruh orang membuat chat editan palsu untuk menfitnah kamu, saya yang akan kena getahnya. Biarkan Allah yang mengazab saya. Kalau memang Allah bisa mengazab saya tantang sekarang juga Allah buat mengazab saya. Kalau memang saya menyuruh orang untuk membuat chat editan palsu. Tapi kalau sebaliknya saya jujur, saya tidak pernah menyuruh orang, maka insya Allah kamu yang menerima batunya. Kamu dan sekeluargamu yang sudah makan uang dari jual VN saya nanti, yang akan kena batunya. Saya ikhlas. Karena apa? Posisi saya di sini itu mau difitnah. Saya hanya meluruskan. Ya. Tapi kalau saya dianggap sebagai tukang fitnah, saya nyuruh orang buat minta kamu, oke, saya berani sumpah. Tapi kalau sampai bukan saya pelakunya, insya Allah kamu yang menerima akibatnya. Kamu dan keluargamu itu. Oke, nggak usah keluargamu, nggak usah bawa bini dan anakmu. Mereka nggak bersalah. Ini urusan kamu dan saya. Ini urusan kamu dan saya. Kalau sampai saya menyuruh orang, saya yang kena getahnya, Allah yang mengazab saya. Tapi kalau sampai saya nggak melakukan itu, kamu yang kena getahnya. Gimana? Oke, saya terima demi Allah ALLAH. Semoga Allah mengazab saya kalau saya berbohong. Ya, saya tantang tuh Allah buat mengazab saya kalau memang dia bisa mengazab saya. Oke? Udah cukup kan? Sekarang silahkan renungkan itu ya. Kamu jangan bersumpah kepada sesembahan yang kamu tidak percaya. Kamu harus bersumpah atas nama Yesus. Silakan. Jadi kamu jangan pakai cara-cara licik seperti Paulus. Monggo. Oke, saya bersumpah demi Tuhan Yesus, kalau sampai saya berbohong, saya menyuruh orang lain buat membuat chat editan palsu untuk menfitnah kamu, saya yang kena getahnya. Terserah Tuhan mau menghukum gimana pun saya. Tapi kalau sampai saya nggak menyuruh orang lain untuk membuat chat editan palsu untuk menfitnah kamu, kamu yang kena getahnya. Ayo. Oke, saya udah sumpah kan? Dan saya nggak main-main dengan ucapan saya. Tuhan yang menjadi saksi, bukan saya yang menyuruh teman saya. Oke? Saya nggak pernah menyuruh siapapun. Oke? Sekarang kalau begitu kamu tunjukkan nomor itu, biar kita buktikan. Kamu VN dulu, ya VN, dan bilang dengan lantang, kalau saya bisa menunjukkan nomor itu tanpa bantah-bantahan loh ya. Kalau saya sudah berhasil menunjukkan nomor itu ke kamu, ya siapa yang ngechat, silakan kamu hubungi dia atau siapapun itu ya. Kamu harus VN dulu bahwa kamu janji akan memposting hasil VN kita ini
ke YouTube-mu, dan dalam waktu 24 jam setelah diposting dari YouTube-mu itu ke YouTube-mu itu, kamu tutup channel kamu YouTube. Gimana? Hah? Berani nggak? Hai, jangankan tutup channel, saya akan berhenti menjadi penginjil. Tunjukkan aja nomor itu. Tunjukkan nomor itu sekarang. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya. Ayo. Oke, kalau saya sudah tunjukkan nomor itu, kamu bilang langsung tutup channel dan berhenti menjadi debater. Benar? Benar nggak? Saya perlu kamu klarifikasi sekali lagi, benar atau tidak? Pakai VN ya. Kamu tunjukkan nomor itu, kemudian kita bongkar siapa di balik sandiwara ini semuanya. Habis itu, kalau terbukti saya terlibat di dalamnya, maka jangankan tutup channel, saya berhenti menjadi pendebat supaya kamu bebas untuk mengajarkan ajaran paganmu. Karena salah satu channel yang paling ditakuti oleh umat Kristen sedunia adalah channelnya Zulkifli M. Abbas. Silakan tunjukkan nomor itu. Gue kira apa pas gue kasih nomornya orang yang pernah chat lo itu, langsung lo tutup YouTube lo sama berhenti debat. Ternyata mau ngeles juga. Kalau nanti saya terbukti terlibat, ya nggak mungkin ngaku lah, logika aja. Lu aja sekarang ngotot abis-abisan nggak ngaku kan, walaupun gue udah bersumpah. Gue udah bersumpah lo ya, demi Allah, demi Tuhan Yesus. Gue udah bersumpah, berarti kan gue sudah terbukti gitu loh. Gue udah bersumpah, berani. Dan karena memang gue nggak pernah nyuruh orang gitu loh. Karena gue nggak pernah memasukkan apapun gitu loh. Dan ternyata lu tetap ngeles. Ya sudah, biarkan Tuhan menjadi saksinya. Gue kira pas gue kasih, bener nih mau langsung gue kasih. Kalau lo bener langsung berhenti. Ternyata pembuktian dulu. Cara pembuktiannya gimana? Hah? Cara pembuktiannya itu gampang. Kalau memang chat asli gue, lu tuduh palsu, lu tuduh editan, buat semisal seperti itu. Itu sudah jalan keluar, sudah beres. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan gue kasih nomor yang berkontak sama lu itu, yang berusaha ngarang chat editan palsu, nanti lah pasti lu berdua berkomplot. Pasti nggak ngaku, enggak kok saya nggak pernah ngarang. Ya iyalah, wajar. Namanya penjahat mana pernah ngaku, maling mana pernah ngaku. Yang ada nggak bakal pernah ngaku gitu loh. Dan ujung-ujungnya apa? Gua yang diteriakin fitnah, sebenarnya nggak masalah. Yang penting gue sudah bersumpah dan gue punya bukti yang kuat dan nggak bisa dibantah sama mereka. Kalau memang, ya ini ingat, kalau memang itu chat bukti gue itu editan, gue yang bikin atau teman gue yang bikin, gue udah bersumpah. Ya kalau emang gue yang bikin atau temen gue yang bikin, coba lu tiru. Ada nggak tuh, lu bisa nggak lu bikin kayak begitu? Gak bakal bisa, karena kalau itu bukan editan, kalau itu editan ya, kalau itu editan pasti nggak ada nomornya, dan itu ada nomor lu, gitu loh. Gampang banget, ya. Gue kira gue tunjukin, mau gue tunjukin bentar lagi, ternyata lu masih ngeles ya, ngapain? Mending lu langsung aja, cara pembuktiannya lu bikin chat editan kayak gue. Udah cepetan bikin kalau bisa. Gak usah banyak cerita, tadi kan gue juga udah sumpah. Iya kan? Bahkan yang pertama bersumpah itu saya. Lu cuman ikut-ikutan karena takut. Nah sekarang kalau kamu punya nyali, coba tunjukkan nomor yang saya temani chat itu. Kenapa kamu gak berani nunjukin? Ayo, siapa yang berbohong sekarang? Kalau kamu gak berbohong, apa susahnya? Kamu nunjukin saya ngechat dengan siapa? Apa alasannya sampai kamu tidak mau menunjukkan itu? Ada apa? Karena dia temanmu. Udah, nggak usah banyak curhat terus. Kalau gue kasih itu nomor siapa, lu pasti ngeles, berdua-duaan lu pasti ngeles. Enggak kok, kami nggak pernah berkomplot atau nggak pernah chat seperti itu. Itu cuman fitnahnya Ustadz Ferguson aja, ngarang-ngarang. Nah, daripada kayak begitu ujung-ujungnya, mending langsung sekarang. Langsung sekarang gua suruh lo, kalau emang lo nuduh itu chat palsu editan gua, buat semisal seperti itu. Kan gampang. Udah langsung gak usah ribet-ribet. Karena kalau gua kasih tunjuk nomornya, nomor orang itu, terus lo berdua ngeyel-ngeyelan, ya ujung-ujungnya apa? Ya gua tanya juga. Kalau memang itu chat editan palsu, ya udah bikin semisal seperti itu kalau bisa. Gua tunggu sekarang 10 tahun gua tunggu. Daripada ngeyel panjang-panjang, gua nggak istirahat gitu loh. Kalau cuma ngikutin kemauan lo doang, lo itu udah terhina dan malu gitu loh. Makanya lu berusaha sekuat tenaga. Bodoh amat. Gue gak peduli gitu loh. Kalau memang itu chat editan palsu, udah gampang. Gue udah bersumpah ya.
Gue udah bersumpah kalau gue nggak pernah menyuruh teman gue atau siapapun. Itu sudah cukup bukti. Dan ditambah chat editan lu. Kalau memang masih ngotot, ya sudah, buktikan aja. Cara buktinya gimana? Buat chat semisal itu dan ajaklah penolong-penolongmu. Udah beres. Gitu aja kok repot. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ya karena itu chat asli, bukan chat editan. Apapun yang kamu katakan, sebelum kamu menunjukkan nomor HP yang merupakan teman saya ngechat, itu tidak akan pernah dibenarkan oleh siapapun. Ya, ini justru kamu bukan seakan-akan, ini sekarang kamu sedang melindungi nomor yang saya lawan ngechat. Atau memang benar apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwa kamu itu jago ngedit, kan gitu. Manusia aja kalian edit jadi Tuhan, apalagi kalau cuma nomor seperti itu. Sekarang buktikan mana nomor daripada nomor yang kamu katakan aku ngechat itu. Sekarang kan gini, kamu katakan jangan sampai kalau kamu sampaikan nomor itu ke saya, maka saya akan melakukan sesuatu yang merupakan suatu alasan bahwa kami tidak melakukan itu. Nah, kan kita bisa nelpon bertiga. Begitu kamu kasih nomor itu, kita nelpon bertiga, atau nelpon berempat, atau nelpon berlima. Supaya semua menjadi saksi, kan gitu. Sekarang kan bisa nelpon sampai 9 orang bersamaan langsung, ya kan, pakai WA. Kamu tunjukkan nomor itu, kemudian dengarkan saya berbicara kepada dia. Atau memang sekarang kamu sedang pusing mencari alasan gimana ceritanya supaya teman kamu itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, terbukti. Kamu yang menuduh tapi kamu gak bisa buktikan. Dasar umat Kristen. Ini orang lucu. Nuduh katanya gue chat editan palsu. Minta nomornya dengan janji kalau dia bakal tutup akun dan berhenti jadi debater. Ternyata pakai iming-iming, pakai syarat. Nanti harus diselidiki dulu. Harus ini, kalau saya terlibat baru saya berhenti. Ya mana mungkin ngaku. Bikin ngakak dua doang nih badut. Mana mungkin ngaku. Kalau lu ngaku dari tadi lu pasti udah ngaku. Nggak mungkin lu pakai ini segala acara sampai berjam-jam sok sekuat tenaga membuktikan chat gue palsu. Sekarang gampangnya gini aja. Kalau memang chat gue palsu, buat semisal chat gue beres kan? Karena lu yang menggugat itu palsu. Gue bilang asli, gue bisa tunjukkan itu asli. Gitu loh. Ada nomor lu di situ, itu sudah bukti. Nah, sekarang lu yang menggugat kalau itu palsu. Buktikan kalau itu palsu. Gampang kan? Dah. Lu udah kalah, udah kasihan gue sama lu. Dah, gue istirahat ya. Gue mau istirahat dulu. Kalau lu percaya gak percaya terserah. Yang penting itu adalah percakapan yang pernah lu alami sendiri dengan temen lu. Entah itu lu mau ngaku nggak ngaku, percaya nggak percaya terserah, bukan urusan gua. Pecundang. Loh, jadi kalau orang itu nggak ngaku, kamu dapat ngechat itu dari mana coba? Kamu dapat chat itu dari mana coba? Kalau bukan kawan kamu. Ayo. Emang kamu pernah lihat HP saya? Atau kamu pernah menyadap HP saya sampai kamu tahu bahwa itu adalah chat saya? Enggak kan? Berarti itu kawan kamu. Gitu loh. Nah, kenapa kamu nggak berani? Nggak berani menunjukkan nomor itu? Karena malah saya curiga itu nomor kamu sendiri, kan gitu. Kebukti kan sekarang? Jadi kalau benar bahwa saya ingin punya niat untuk menjatuhkan seorang Ferguson dengan cara seperti itu, maka kamu tidak perlu takut menunjukkan nomor itu. Nggak perlu. Tunjukkan aja. Ya, tunjukkan nomor itu, kemudian kita buktikan apakah benar saya ada niatan untuk mengedit sesuatu untuk menjatuhkan kamu yang memang udah jatuh tersungkur. Kan gitu. Justru karena kamu jatuh tersungkur, udah tengkurap, sehingga kamu pakai cara-cara seperti ini untuk menjatuhkan saya. Seakan-akan saya
mengajak seseorang untuk mengedit sesuatu di mana sesuatu itu nantinya akan saya pertontonkan ke publik bahwa Ferguson telah mengaku kalah dari saya. Buat apa? Itu tidak penting bagi saya. Sebagai seorang penginjil, saya tidak pernah mau menang ataupun mau kalah. Saya hanya mengajarkan kalian kebenaran. Itu tugas saya. Dah selesai. Mau kalah, mau menang, itu urusan kalian. Kalau kamu mau menang, menanglah sudah. Ya, silakan menang. Tapi kalau dalam kasus ini, kamu ingin memperbesar-besarkan ini, padahal ini adalah karyamu sendiri, itu akan membuat kamu akan tersungkur jauh lebih parah dari sekarang. Ngerti? Kamu tunjukkan nomor itu. Saya ngechat dengan siapa? Kalau tidak, itu sama halnya kamu bunuh diri. Dah. Ini PN terakhir gue. Sebelum gue pamit, mau istirahat sambil ngakak-ngakak. Dah. Apa sih namanya si Sunan Gadungan Jihadis Badut Zul ini mau mancing. Tadinya mancing. Tunjukin nomornya yang berdialog atau berkontak dengan si Zul Sunan Gadungan ini. Pas gue mau tunjukin, dia mengiming-imingi. Kalau kamu tunjukin nomornya, saya bakal, jangankan tutup channel, saya bakal berhenti berdebat. Yeah. Udah mau gue tunjukin, gue punya buktinya. Ternyata dia langsung bilang, ya nanti dulu kalau saya terlibat, baru saya berhentilah. Ya mana ada maling mau ngakun, dol. Orang pasti lu bakal ngotot gitu. Kalau lu jujur, udah nggak usah ini. Dari tadi lu pasti udah ngaku, oh iya Ferguson, saya memang berencana menerima SS dari teman saya itu yang berusaha mengarang chat palsu. Pasti sudah mengaku. Tetapi faktanya lu ini kan ngotot kan. Ya nanti juga pasti lu ngotot berdua-duaan. Malah sekampung sekarang udah ngeroyok gue nih. Ada Handi, ada Andi, siapa lagi, ada Zulkifli. Rame kan yang ngeroyok gue. Nah, jadi daripada gue pusing-pusing, lu percaya nggak percaya terserah. Yang penting gue bisa membuktikan. Gue bilang chat itu asli, ya. Gue bisa membuktikan di situ ada nomor lu. Nah kalau lu bilang chat itu palsu, buatlah semisal chat seperti gue, buktikan. Jangan cuma ngomong doang gitu loh. Janji iming-iming apa-apa, ternyata nipu, ya kan? Ternyata cuma mancing. Ya ujung-ujungnya gini loh. Kalau semisal gue tunjukin nomor itu, yang ngomong sama lu, ya. Terus ngeyel berdua nih, ngeyel. Ya ujung-ujungnya pasti bakal bilang, ya sudah kalau memang kalian berdua menuduh itu chat palsu, buatlah semisal chat seperti gua yang kalian tuduh palsu gitu loh. Buatlah semisal, toh juga nanti ujung-ujungnya seperti itu juga. Gua bakal melakukan argumen seperti itu. Daripada panjang-panjang mending gua ringkas karena ini sudah malam dan gua mau istirahat. Gitu loh. Dah nyingkir lo berdua. Nyingkir lo berame-rame nih, bertiga ngeroyok gua tadi, berempat sama si Bamtri itu. Keok. Udah cukup ya. Kalau gini aja kesimpulannya, chat itu terbukti asli. Karena apa? Karena si penggugat Zul dan teman-temannya yang mengkeroyok saya ini tidak mampu membuktikan bahwa itu palsu. Kalau palsu pasti mudah sekali bagi mereka membuat chat semisal seperti itu. Kan namanya palsu, sama-sama WA. Apa susahnya untuk mereka membuat chat seperti itu kalau memang sama-sama WA dan itu chat palsu, ya kan? Logika aja gitu, yang logis lah gitu. Kalau udah ketahuan ya sudah, akui. Saya sampai sudah bersumpah, padahal sumpah itu dilarang loh dalam Kristen, cuman ya nggak apa-apa. Untuk sekali ini aja nanti saya minta ampun, semoga Tuhan mengampuni saya gitu. Karena memang saya tidak menyuruh orang untuk membuat chat gitu, tidak menyuruh sama sekali gitu. Saya memang jujur apa adanya, dia pernah berkontak gitu loh dengan orang temennya itu untuk mengarang menjebak saya gitu. Tapi sebenarnya ini nggak masalah kok. Sebenarnya saya ini cuman saya ini cuman meluruskan sebelum dia menggunakan chat editan palsu itu sebagai thumbnail. Saya sudah selangkah lebih maju dari dia nih gitu loh. Ternyata dia nggak tahu gitu loh. Ternyata dia terkejut, akhirnya dia panik sendiri. Nah udahlah, tugas saya pokoknya sudah selesai di sini. Kalau masih diragukan lagi, ya siapapun itu nanti penontonnya mau belain si Sunan Gadungan ini, silakan bela. Buatlah chat semisal chat saya ini sebagai bukti asli ya, dan ini memang bukti asli. Buatlah chat semisal itu dan ajaklah penolong-penolong kalian untuk membuktikan chat saya palsu. Silakan itu.
Gampang kok, gue yang malah menantang kalian. Bisa nggak kalian? Nggak bisa kan? Ya karena memang ini chat asli, ada nomornya dia, udah gue bacain tuh nomornya. Dah, gampang, oke? Ya harus kayak gitu cara membuktikan sebuah kebenaran. Itu kan kamu menuduh saya lagi ngechat dengan seorang saudara saya yang muslim juga. Maka tentu saya harus klarifikasi dengan nomor itu dong. Ngechatnya kapan? Kamu kenal saya di mana? Sejak kapan saya ngajak kamu untuk menjatuhkan orang yang sudah jatuh? Kan harus ditanya gitu. Masa iya saya harus ngaku padahal sesuatu tidak pernah saya lakukan? Kan gitu. Ferguson, cara untuk menjatuhkan seorang Zulkifli itu terlalu banyak. Contoh nih, tiba-tiba ada yang nyamar menjadi teman saya. Misalnya, dia mengambil foto saudara saya, Hendy. Kemudian foto saudara Hendy itu dijadikan sebagai DP. Kemudian dia ngechat saya sok-sokan akrab, padahal dia adalah Ferguson. Ya, terjadilah sebuah percakapan tentang kamu misalnya. Kemudian percakapan itu ternyata kamu jadikan sebagai bukti. Lalu kemudian bukti itu kamu jadikan, hal itu kau jadikan sebagai sebuah ocehan bahwa saya ingin menjatuhkan kamu. Jadi banyak cara untuk menjatuhkan saya. Layaknya banyak cara menjatuhkan Habib Rizik, ya, Agim. Banyak cara untuk menjatuhkan mereka, sama dengan saya. Makanya saya minta, tolong kamu tunjukkan nomor itu kalau benar tuduhanmu itu. Tapi kan kamu nggak berani. Berarti justru sekarang kamu itu kena 2 kali celaka. Niatnya mau menjatuhkan saya, ternyata kamu yang tersungkur. Kan gitu. Dan satu hal yang perlu kamu pahami, yang mana sih yang sebenarnya mau dijatuhkan di sini? Zulkifli atau Ferguson? Kalau Zulkifli mau dijatuhkan, wajar. Karena memang Zulkifli adalah penginjil dan sudah banyak memualafkan kafir. Kalau Ferguson, justru VN Ferguson yang banyak membuat orang-orang kafir menjadi mu'alaf. Karena kekasaran dan fitnahan, hujatan Ferguson di YouTube itu membuat Kristen-Kristen lain itu gusar dan menjadi risih dengan agama Kristen itu sendiri. Jadi buat apa lagi dijatuhkan? Orang hancur kayak gini buat apa coba? Ibaratkan kotoran manusia. Udah bau, ngapain coba dikasih sesuatu yang bau lagi? Nggak perlu. Kamu itu udah jatuh. Sejak kamu lahir itu kamu udah jatuh. Jadi nggak perlu dijatuhin. Jadi kalau kamu katakan ini adalah VN terakhir kamu, ya udah. Itu membuktikan bahwa kamu ketahuan. Kamu berkongko untuk menjatuhkan Zulkifli. Itu aja. Ya. Dan insya Allah, Allah akan menjaga hambanya yang senantiasa menjadi pejuang-pejuangnya untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Itu apa yang perlu kamu pahami dengan baik. Ferguson, kamu kok begitu-begitu terus sih? Bro, kau jangan menghinakan dirimu sendiri, bro. Ya. Jangan menghinakan dirimu sendiri. Kau koreksilah kelakuanmu selama ini gitu loh. Ini malam terbukti lagi Anda memfitnah. Biasanya itu semakin hari orang semakin menyadari kekurangan dan semakin maju ke depan. Ini Anda kok semakin mundur gitu loh. Ada apa dengan Anda ini? Tapi mengatakan Anda hebat. Tapi di mata publik Anda itu nggak ada gunanya gitu loh. Yakin? Mau dilawan si Zul. Kecil. Kecil kamu. Kayak SD saja. Mau lawan mahasiswa. Aduh, konyol itu, jelas goblok kamu itu. Kamu mempermalukan diri kamu sendiri saja, Ferguson. Gak usah lah. Itu Ustaz Zul itu bukan label kamu. Akui aja. Kamu yang jangan nangis ya malam ini. Kamu mimpi itu Yesus itu. Karena tidak ada pakaiannya. Kamu Yesus ya.